Satu lagi film horor legendaris Indonesia yang di-remake dan akan tayang di awal tahun 2023. Bayi Ajaib yang mendapatkan status kultus dan selalu menjadi perbincangan ketika para penikmat film horor lokal membahas deretan film Indonesia terseram bersanding dengan Pengabdi Setan, Dukun Lintah, Ratu Ilmu Hitam, dan beberapa horor lokal lainnya. Bayi Ajaib disebut-sebut sebagai horor terseram karena mampu meninggalkan trauma dan benar-benar membayangi setelah kita selesai menonton filmnya. Kita jadi parno untuk masuk ke WC dan melihat kloset, apalagi kalau kebelet di malam hari. Sederet nama-nama besar turut memperkokoh film ini seperti Pino G. Bastian yang baru saja membuktikan jika ia juga piawai bermain dalam ranah horor lewat gemilangnya film Kodrat. Diduetkan dengan Sarah Fajira yang cukup meyakinkan ketika kita menyaksikan trailernya. Kemudian ada Tengku Ripku Wikana, Adipati Dolken yang akan diuji dengan karakter antagonis yang tak pernah ia mainkan. Pemeran Didi, anak pembawa petaka yang menjadi sentral, diperankan oleh Raihan Cornelis Pandenor, yang sebelumnya cukup banyak membintangi film horor seperti Rasuk, Ken Kapan Hitam, dan Rumah Kentang The Bijini. Namun yang paling spesial di antara semua case adalah kehadiran Ratu Sinetron 90-an, Desi Ranasari. Semoga hal ini juga dapat meraup penonton emak-emak yang kangen dengan aktingnya. Meski sebelumnya ia juga sempat membintangi film Keluarga Slamet yang menjadi buah bibir di kalangan para kritikus dan reviewer. Tapi sepertinya para fans masih belum puas melihat aktingnya dan itu terwujud dalam film Bayi Ajaib yang merupakan film horor pertama untuk The Queen of Soap Opera. Anak nongkrong Rako Priyanto selaku sutradara untuk film ini menerangkan bahwa remake Bayi Ajaib akan sama sekitar 90% dengan aslinya. Dan menurut Mimin itu adalah keputusan yang tepat. Karena jika harus terlalu banyak merubah keseluruhan filmnya, maka feel kengeriannya juga akan berubah. Namun begitupun ada sisa 10% kisah yang akan berbeda dari film aslinya. Mimin sudah mengantongi perbedaannya. Yuk sama-sama kita telusuri lewat trailer breakdown Bayi Ajaib berikut. Dalam Bayi Ajaib 1982, plot cerita mengangkat persaingan antara Kosim dan Dorman yang mencoba merebut kursi lurah di kampung mereka. Alasan ambisi kedua orang ini adalah karena mengetahui jika desa tersebut memiliki sebuah tambang intan. Kosim merebut hati penduduk dengan memberikan mereka kebutuhan pokok. Namun Dorman mencoba memenangkan ambisinya dengan bersekutu dengan arwah leluhurnya Alberto Domini yang merupakan seorang Portugis lalim dan sering semena-mena terhadap penduduk di sana. Sampai akhirnya orang-orang bersatu dan mengeksekusi Alberto Domini. Nah, dalam versi remake-nya ini sepertinya kisah akan tetap sama. Namun letak perbedaannya ada saat Sin Dorman yang diperankan Adipati Dolken mengatakan bahwa ia dapat membantu Kosim memenangkan pemilihan dengan menyingkirkan Pak Soleh. Memilih jalan yang sulit kalau ada jalan yang lebih mudah untuk menang. Saya bisa membuat Soleh menderita. Pak Soleh boleh dibilang underdog yang tak diperhitungkan dalam pemilihan di versi originalnya. Pak Soleh sesuai namanya tak berniat memenangkan pemilihan dengan jalan yang curang, dan pada akhirnya ia malah terpilih. Jika dalam film aslinya Pak Soleh memiliki porsi yang sedikit dan cuma numpang lewat, sementara untuk versi teranyarnya ini, sepertinya karakter yang diperankan oleh Tengku Ripku Wikana memegang peranan penting. Dorman berusaha keras menyingkirkannya lewat teluh dalam trailernya. Ia nyaris menyantap kelabang. Pak Soleh adalah suami karakter yang diperankan oleh Desi Ranasari dan ayah dari gadis kecil yang merupakan temannya Didi. Ketika ia mulai tumbuh, Didi menyebabkan banyak petaka. Begitulah kisah original Didi si Bayi Ajaib. Sepertinya versi remake-nya ini akan mencoba memperbaiki kekurangan dari versi aslinya. Salah satu hal yang tampak adalah bagaimana orang-orang mencoba untuk menyembuhkan, melindungi, atau mengeluarkan roh jahat dari si Didi. Setiap orang pasti bisa diganggu oleh setan. Karakter Desi Ranasari menyarankan Sumi untuk membaca doa agar terhindar dari gangguan setan.
Sumi sebagai ibunya Didi dalam trailernya tampak mempercayai jika anak mereka berada dalam pengaruh gelap. Ia berusaha memberikan semacam penangkal untuk putranya. Sumi juga melaksanakan sholat. Ia menerima saran yang diberikan oleh karakter Desi Ranasari atau Ustadz. Namun masalah tak berhenti karena Kosim selaku ayahnya tak percaya jika Didi dirasuki oleh roh jahat. Emangnya kamu percaya anak kita setan? Ada scene yang memperlihatkan Kosim memportal kamar. Mungkin tujuannya agar Didi tak bisa keluar dari kamar dan membahayakan orang-orang. Konflik-konflik semacam ini tak kita temukan dalam film originalnya. Padahal sudah begitu banyak bukti jika Didi memang berbahaya. Peran Pak Ustadz dalam versi Bayi Ajaib 2023 ini juga sepertinya akan lebih berasa dibanding film terdahulunya, di mana Pak Ustadz cuma muncul sesekali tanpa memberikan faedah, dan pada akhirnya muncul ketika film akan tamat, setelah para korban berjatuhan. Secara garis besar, trailer Bayi Ajaib ini hampir menceritakan keseluruhan isi film dari Bayi Ajaib 1982, di mana dalam endingnya Didi akhirnya mampu diselamatkan dengan bantuan Ustadz dan warga-warga yang membacakan doa-doa untuknya. Mengarahkan penonton untuk menanggapi jika Bayi Ajaib ini akan memiliki kisah yang sama dengan ending yang bisa tertebak. Namun semuanya bisa saja berbeda setelah kita menyaksikan filmnya nanti. Ya, dukun beranak yang menangani kelahiran Didi tentu saja mengetahui seluk-beluk anak itu. Sehingga tak heran dalam trailernya ia seperti berusaha untuk meyakinkan Kosim bahwa ada yang salah dengan Didi. Namun lagi-lagi sepertinya Kosim ingin menutup rapat hal-hal ganjil yang terjadi pada anaknya. Sehingga nyawa sang bidan mungkin saja terancam oleh Didi atau bahkan Kosim sendiri. Karena mungkin alasan ia yang akan mencalonkan diri sebagai kepala lurah. Saya selalu diam. Kalau masih sayang nyawa, tutup mulut. Apa yang terjadi sama istri saya hari ini? Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Anak nongkrong Didi dalam film Bayi Ajaib yang selalu membawa petaka bagi orang-orang di sekitarnya mengingatkan kita pada Damian Thorne dalam film The Omen. Tapi Bayi Ajaib ini berbeda dengan film tersebut, meskipun plot cerita yang dihadirkan sama-sama mengangkat tentang anak kecil pembawa petaka. Seperti pula Damian yang tak segan-segan mencelakai bahkan ibu dan ayahnya sendiri, begitu pula Didi. Dalam scene-nya, tampak Sumi mencoba menolong Didi yang terperosok ke dalam sumur. Dan scene ini adalah adegan pengulangan dari film pertamanya, di mana Didi berusaha menyingkirkan adiknya yang saat itu tengah dikandung oleh ibunya. Anak nongkrong dalam versi 1982, Didi memang cukup banyak diekspos. Namun hal itu hanya sebatas bagaimana dia mencelakai orang dan membunuh orang-orang yang tak ia suka dan ia anggap sebagai ancaman. Karakter Didi yang ditampilkan bahkan hampir tak bisa membuat penonton membencinya apalagi menaruh simpati padanya sebagai seorang anak yang kerasukan setan orang Portugis. Sementara untuk versi yang lebih fresh ini, beberapa petunjuk yang menyiratkan jika mungkin sebenarnya Didi tak ingin dirasuk oleh roh jahat. Ia mengatakan nanti kalau ia dengar bahaya. Nanti kalau dia dengar bahaya. Seakan-akan ia tahu ada sosok lain yang selalu ingin menumpang dalam tubuhnya. Didi juga berteriak diam. Ini bisa dua hal. Ia tak tahan dengan suara ajan atau hantu orang Portugis yang selalu membisikkan hal-hal aneh padanya. Kenapa, Dik? Bang. Sebagai orang tua, sudah sewajarnya jika Kosim berusaha sekuat tenaga untuk melindungi putranya. Tak mudah bagi Kosim menerima begitu saja ketika orang-orang memvonis kalau Didi dikendalikan oleh roh jahat. Di trailer tampak jika Kosim sangat menyayangi Didi. Ada kegalauan dan kesedihan yang dalam versi aslinya hubungan antara karakter tak dibangun dengan baik, yang membuat penonton hampir tak peduli dengan perasaan batin antara ayah dan anak. Sebuah remake yang memang patut untuk ditunggu. Hal seru yang mungkin menjadi sajian pendamping dalam remake Bayi Ajaib ini adalah saat Dorman mengeluarkan lipan dari mulutnya. Apa yang terjadi pada Dorman? Bukankah ia antagonis utama? Bukankah ia juga yang mencoba menyantet Soleh? Atau di antara wajah-wajah yang kita anggap protagonis dalam trailernya adalah pelakunya?
Namun ini bisa saja pengembalian teluh di mana menurut mitos, siapapun yang melakukan teluh terhadap orang lain, namun ternyata orang yang akan ia teluh lebih hebat, maka teluh tersebut bisa kembali padanya. Wah, seru nih kayaknya. Seperti yang telah kita wanti-wanti di awal, jika Bayi Ajaib adalah sebuah film legendaris yang disebut-sebut sebagai salah satu horor terseram pada masanya. Bahkan meski ditonton pada era sekarang, Bayi Ajaib masih kental dengan nuansa horornya, yang membuat orang-orang masih terbayang setelah selesai menontonnya. Satu poin utama yang membuat Bayi Ajaib menonjol adalah karakter hantu Alberto Dominic. Unik sekaligus creepy. Anak kecil berkepala orang tua, botak di tengah dengan rambut sisi memanjang berwarna putih. Benar-benar sosok kreatur yang original. Beda di antara hantu-hantu yang mungkin pada masa itu didominasi pocong, siluman ular, dan kuntilanak atau hantu perempuan gentayangan. Hantu anak kecil berkepala orang tua ini bahkan bisa menjadi sebuah legacy dari film horor klasik Indonesia layaknya Ibu dari Pengabdi Setan atau Jason dari Friday the 13th. Dengan catatan harus dieksplor atau di-maintain dengan baik. Mungkin dapat mencontoh bagaimana piawainya Joko Anwar menjadikan sosok hantu ibu akhirnya bisa membekas di hati penonton dan menjadi fenomena tersendiri. Padahal dalam versi orinya hantu ibu hanyalah hantu biasa yang tak terlalu menonjol. Tapi disinilah letak kelebihannya. Hantu ibu bukan kuntilanak dan bukan pula hantu gadis penasaran yang gentayangan karena diperkosa dan dibunuh layaknya film-film Susana. Jika hantu kepala orang tua ini bisa didevelopment dengan baik dan sungguh-sungguh, tak menutup kemungkinan bisa mendatangkan daya tarik tersendiri bagi penonton. Terlebih ada latar kisah yang kuat di balik hantu kepala orang tua ini yang cukup menarik dan berhubungan dengan sejarah penjajahan di Indonesia. Penduduk Portugis Alberto Dominic yang dihukum mati akibat kelalimannya. Kalau dalam remake-nya ini, hantu Alberto Dominic sukses membuat orang-orang penasaran, jalan menuju Bayi Ajaib 2 atau bahkan spin-off-nya mungkin akan terbuka lebar. Tapi anak nongkrong yang cukup membuat kita khawatir ketika menyaksikan trailernya, kemunculan hantu kepala orang tua yang dimunculkan cukup banyak, agak berbeda dari versi originalnya. Terlihat jika tampilan hantunya banyak bermain dengan efek CGI. Jujur hal ini agak mengurangi rasa seram jika kita membandingkannya dengan versi 1982, di mana hantu kepala orang tua ini dibuat dengan special efek make up tanpa sedikit pun tersentuh efek CGI. Begitupun keseramannya terasa begitu nyata. Jika unsur terpenting dalam film Bayi Ajaib ini gagal atau tak mendekati versi originalnya, maka hal ini tentu akan mengecewakan para penggemar filmnya yang sebagian besar menantikan bagaimana versi hantu kakek Portugis dalam remake-nya ini. Karena pada dasarnya hantu kepala orang tua lah yang menjadikan Bayi Ajaib begitu ikonik. Anak nongkrong judul Bayi Ajaib dalam film ini seakan-akan memberi konotasi yang positif. Ketika mendengar bayi ajaib yang ada dalam benak kita, mungkin bayi yang membawa berkah, sakti, dan sebagainya. Judul Bayi Ajaib seakan-akan tak menggambarkan seluruh isi film yang sebenarnya berisi kengerian dan gore di sana-sini. Bisa dibilang judul ini adalah salah satu bentuk clickbait dan kreativitas para sineas zaman dulu yang dimana kemungkinan ketika perilisannya, film ini harus bersaing dengan banyak film-film horor yang berjamur pada masa itu. Sehingga salah satu trik untuk menarik perhatian penonton adalah dengan memberi judul yang beda, yaitu Bayi Ajaib. Padahal banyak pilihan judul yang lebih pas dan cocok untuk judul film ini. Misalnya Anak Setan, Anak Iblis, Anak Titisan Setan, dan sebagainya. Namun bisa saja jika diberi titel seperti di atas, orang-orang malah tidak begitu tertarik. Karena bisa jadi pada masa itu film-film horor serupa banyak bermunculan. Dan jika kita telisik lagi, pemberian judul Bayi Ajaib memang tak menggambarkan keseluruhan isi cerita, karena sebagian besar isinya mengetengahkan pada masa ketika Didi telah menjadi anak-anak, bukan saat ia masih bayi. Anak nongkrong selain menciptakan sosok kreatur yang ikonik, judul clickbait, dan kisah yang lumayan complicated, film Bayi Ajaib juga menawarkan berbagai unsur yang lengkap. Hampir semua sisi-sisi kengerian dalam film horor bisa kita dapatkan dalam film ini. Ada kisah folklornya, unsur religius, klinik, dan yang paling menonjol dan membuat Bayi Ajaib ini agak beda dari horor-horor klasik era 80-an adalah gore-nya yang cukup menggigit. Ya, jika kita menyaksikan gore klasik film horor Indo, yang paling sering kita saksikan adalah bagaimana arwah penasaran membantai orang-orang yang telah menewaskannya. Dan adegan biasanya diakhiri
dengan para penjahat yang tertabrak mobil, tertusuk kayu, dan sebagainya. Sementara untuk bayi ajaib ini, adegan-adegan sadis dibuat lebih kreatif. Kematian menghantui sang fotografer, ahli debus yang berujung kematian, diinjak-injak kuda, dimangsa buaya, bahkan dimakan oleh tikus dan kelelawar. Ya, film Bayi Ajaib memang melawan pakem horor lokal yang hit pada masa itu. Semoga remake-nya ini bisa lebih nendang ya anak nongkrong. Bagaimana menurut kamu?